wa in jahadaka ala an tusyrika bi dan seterusnya, ma laysa laka fala tuti'huma ma ahla hadzal kalam. Sungguh ahla itu sungguh manis ya. Artinya sangat halus kalimat ini. Fa in kana kafiran, kalaupun mungkin ada di antara kita atau siapapun punya orang tua yang non muslim ya, yang kafir, wa hawala an takfura anta billahi fala tuti'hum, dan berupaya untuk memaksa ya kamu untuk kufur kepadaku, agar kamu kufur kepada Allah, maka apa perintah Allah? Fala tuti'hum, jangan kau taati. Wa ma'a dzalika yajibu 'alaika an tabqa barran bihima, beserta itu jangan lupa tetap aja wajib dalam hal apa? Kamu tetap tabqa barran, tetap berbuat baik ya dalam urusan dunia. Kita menjaga, merawatnya, memperhatikan kesehatannya ya, menyertainya ketika dia sedang lemah atau pergi ketika sakit. Itu tetap kewajiban seorang anak kalaupun keduanya masih kafir. Ini terjadi di masa Rasulullah. Banyak di antara sahabat, terutama para muhajirin ya, pasca mereka hijrah ke Madinah itu kan banyak yang meninggalkan orang tua yang masih kafir. Yang paling terkenal misalnya kisah siapa? Mus'ab bin Umair. Ingat Bapak Ibu ya, salah satu anak muda keturunan bangsawan kaum Ningrat ya, yang masih muda, tampan begitu. Ketika ketahuan oleh ibunya, karena dia punya orang tua tinggal ibunya gitu ya, ketahuan bahwa dia mengikuti ajaran Rasulullah SAW, masuk Islam, maka murka dan marahlah bunda siapa tadi? Mus'ab bin Umair. Ini seorang pemuda yang dikenal sebagai ahli diplomasi, duta besar pertama dalam sejarah Islam yang diutus oleh Rasulullah ke Madinah ya, sebelum hijrah bahkan ya, 2 tahun sebelum hijrah, terutama pasca Baitul Aqabah kedua. Dalam sejarah begitu. Ketika ketahuan oleh ibunya bahwa dia mengikuti ajaran Muhammad, marah ibunya kan, hingga mengancamnya dengan berbagai ancaman, mulai dari dihapus namanya dari keluarganya sebagai penerima warisan, karena warisannya banyak, anak tunggal ya, dan orang tuanya adalah orang konglomerat lah, salah satu orang kaya di kalangan Quraisy Mekah kala itu. Mulai dihapus namanya di ahli waris, kemudian tidak dianggap anak lagi, hingga berbagai ancaman ini tidak digubris oleh Mus'ab bin Umair. Sampai pada puncaknya ibunya mengancam bahwa kalau kamu terus seperti ini, tidak kembali kepada ajaran nenek moyangmu, ajaran aku dan bapakmu gitu ya, artinya harus kufur lagi, murtad, maka ibu akan bunuh diri gitu kan, hingga diancam bunuh diri. Apa jawaban Mus'ab bin Umair kala itu? Kita sangat mengenalnya. Wahai bunda ya, kalaupun Allah memberimu 100 nyawa ya, yang sahih itu 100 nyawa, setiap punya 100 nyawa engkau kemudian bunuh diri, Allah berikan lagi nyawa seperti itu gitu ya, terus bunuh diri, aku tidak akan pernah tergoyahkan untuk tetap teguh mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Tapi Bapak Ibu lihat dalam sejarah, betapapun dia dalam hal ini tidak mengikuti dan tidak taat ya kepada bundanya yang memaksa melakukan syirik ya, dia tetap berbuat baik ya, merawat ibunya. Bahkan dalam beberapa riwayat yang saya baca di Sirah Ibnu Hisham, beliau karena ibunya ketika mendengar anaknya tidak mau kembali kepada ajaran nenek moyangnya, malu orang tua Bu ya, stres, depresi, sakit-sakitan, tapi dia tetap memberikan menyediakan makanan, menyuapi dan seterusnya hingga meninggal. Maka dari Allah tidak memberikan hidayah kepada ibunya. Ini bisa jadi terjadi di masa sekarang. Nanti bukan hanya kasusnya syirik atau menyekutukan Allah, bisa jadi hal-hal lain yang tergolong dosa besar. Karena kan ingat dengan sab'ul mubiqat, bisa jadi bukan nyuruh kita murtad, misalkan memaksa kita melakukan dosa besar, mencuri kah, ya, berjudi kah, atau riba, ya udahlah gampang modalna minjem mereka bang, ya, daripada hese ka dolar minta tolong Allah nulungan. Bisa jadi orang tua memaksa
siapapun di antara kita untuk melakukan riba, dan riba masuk kategori dosa besar. Kalaupun itu perintah, ingat kata Allah, kamu jangan mentaatinya, ya, jangan diikuti. Karena ketaatan, ada kaidah menyebutkan, ini ungkapan Umar bin Khattab, ya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada yang namanya kata taat, bukan satu ketaatan kepada makhluk. Siapa makhluk itu? Orang tua sekalipun, bahkan mungkin suami sekalipun, ya. Bisa jadi seorang istri dipaksa oleh suaminya untuk membuka hijabnya, membuka aurat, ya, diumbar kemana-mana dengan berbagai alasan, malu dengan teman kantor, ya, mau meeting dengan relasi bisnis dan sebagainya, lalu dipaksa membuka auratnya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada yang namanya taat, patuh kepada makhluk, siapapun itu, tadi orang tua, suami atau siapapun, guru, ya, kalau ada indikasi apa? Maksiatil khaliq, bermaksiat, ya, durhaka kepada Allah al-Khaliq.